Shalom saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Saya mengajak saudara untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kali ini saya beri tema Kairos atau waktunya Tuhan. Sekali lagi, Kairos atau waktunya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada lagu yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu betul saudaraku yang terkasih, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan waktu Tuhan bukanlah waktu yang salah. Saudaraku, waktu Tuhan dengan waktu manusia itu sangat-sangat berbeda. Alkitab mencatat bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan dan manusia itu sangat-sangat memiliki perbedaan waktu. Kalau waktunya manusia adalah waktu yang terbatas. Itu waktunya manusia, saudaraku yang terkasih. Waktu manusia itu sangat terbatas. Tetapi waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, tidak terbatas. Di sini kita harus memahami bahwa waktu kitalah yang harus tunduk pada waktunya Tuhan yang tidak terbatas. Jangan dibalik. Kita ialah yang harus tunduk pada waktunya Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, waktu Tuhan ini adalah waktu yang terbaik ini dirindukan oleh setiap manusia supaya manusia mengalami waktu Tuhan dalam hidup ini. Supaya waktu yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan manusia. Namun sering sekali waktu Tuhan itu, waktu yang terbaik itu tidak terjadi dalam kehidupan manusia. Karena ada beberapa tindakan-tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh manusia. Maka saudaraku yang terkasih, supaya kita tidak salah dalam memahami kairosnya Tuhan atau waktunya Tuhan, dan waktunya Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, maka saya mengajak kita untuk belajar Alkitab bagaimana supaya kairos Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan kepada kita saudaraku yang terkasih. Silakan simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat yang ke-9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-11, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat yang ke-12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat yang ke-13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Ayat yang ke-14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerbu mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat yang ke-15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Ayat yang ke-17, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudara, firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah firman Tuhan yang mengisahkan seorang Raja Daud yang hidup dan tunduk pada waktunya Tuhan, yang mau berjalan di dalam waktunya Tuhan, saudara. Kita tahu bersama ketika bangsa Filistin
menyerang bangsa Israel, tentunya ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh bangsa Israel. Dan sebagai seorang raja, Daud juga harus menyelesaikan masalah ini. Namun yang menarik saudaraku yang terkasih, ketika bangsa Filistin menyerang bangsa Israel yang pertama, Daud datang kepada Tuhan. Ia memilih untuk berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan dengan caranya, bukan dengan waktunya sendiri. Ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini penyerangan pertama, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah aku harus menyerang? Akankah kau serahkan bangsa ini di dalam tanganku? Ketika Tuhan menyuruh berangkat untuk berperang, barulah Daud berperang. Ini yang menarik saudaraku yang terkasih. Dan yang kedua, ketika bangsa Filistin menyerang untuk kedua kalinya, Daud sekali lagi dia tidak berjalan di dalam waktunya sendiri, tetapi ia berjalan di dalam waktunya Tuhan dengan cara ia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Di penyerangan yang kedua kali ini saudaraku yang terkasih berbeda dengan penyerangan yang pertama. Kalau yang pertama Daud disuruh langsung oleh Tuhan untuk berperang, untuk melawan bangsa Filistin. Tetapi di penyerangan yang kedua kali Tuhan menyuruh Daud untuk membuat strategi. Setelah itu Daud disuruh untuk menunggu langkah daripada Tuhan untuk berperang di depan mereka. Nah, dari sini kita mengerti bahwa Tuhan itu menyuruh Daud untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-16 saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa dan Daud melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang menarik saudaraku yang terkasih. Ini yang benar, Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan Daud. Nah, dari sini saudaraku yang terkasih, saya akan membagikan kepada kita bagaimana supaya waktu Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Belajar dari perikop firman Tuhan ini. Ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada kita mengenai pelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Bagaimana supaya waktu Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kehidupan Daud. Daud mengikuti setiap instruksi daripada Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikuti instruksi daripada Tuhan. Setiap instruksi daripada Tuhan, Daud lakukan. Saudaraku yang terkasih, dengan melakukan instruksi daripada Tuhan, artinya kita membuang ego daripada kita. Kita membuang keangkuhan kita. Maka kita mengikuti setiap cara yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk mengerti instruksi daripada Tuhan atau cara daripada Tuhan ini, dibutuhkan yang namanya kedekatan dengan Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih, saya sebagai anak kepada orang tua saya, papa saya dan mama saya mengerti gerak-gerik mereka, saya mengerti cara mereka berjalan, saya mengerti bagaimana mereka memberikan nasihat kepada kami sebagai anak-anaknya. Saya mengerti bagaimana ketika mereka marah. Saya mengerti bagaimana ketika mereka menyuruh, saudaraku yang terkasih. Saya mengerti bagaimana ketika mereka memberikan pertolongan kepada kami. Dan setiap gerak-gerik dari orang tua saya, hampir saya tahu, saudaraku yang terkasih. Dan itu saya pahami karena saya ada hubungan dengan orang tua saya. Saya dekat dengan orang tua saya. Saya dekat dengan mereka. Saya ada hubungan dengan mereka. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Untuk memahami setiap gerak-gerik daripada Tuhan, cara daripada Tuhan, instruksi daripada Tuhan, maunya Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, dekatlah dengan Tuhan supaya kita paham setiap instruksi daripada Tuhan. Supaya waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang pertama yang kita lakukan adalah lakukan setiap instruksi daripada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, waktu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya akan kuasa Tuhan. Kita melihat ketika Daud mendengar bahwa bangsa Filistin akan menyerang bangsa Israel, yang pertama yang Daud lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ia meminta cara daripada Tuhan apa yang harus ia lakukan.
tindakan ini saudaraku adalah tindakan yang membuktikan dan mengakui bahwa kuasa Tuhan lebih daripada Daud. Daud mengakui kuasa Tuhan itu lebih besar daripada Daud. Daud tahu bahwa bangsa Filistin adalah bangsa yang besar. Daud tahu bahwa bangsa Filistin adalah bangsa yang sangat ditakuti pada saat itu. Sangat susah dikalahkan, saudaraku yang terkasih. Dan Daud percaya akan kuasa Tuhan. Dan secara manusia, Daud tahu bahwa bangsa Filistin itu tidak bisa ia kalahkan. Maka ia tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari bangsa ini. Dan kita melihat bersama, saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi. Kita telah membacanya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang mustahil di mata manusia, apa yang besar di mata manusia, apa yang susah, apa yang sulit di mata manusia, Tuhan mampu menyelesaikannya dengan cara dan waktu. Untuk itu saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan. Maka perkara yang besar, yang mustahil bagi manusia, akan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara, sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan supaya waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus sabar. Itu yang ketiga. Sabar menunggu Tuhan bekerja. Sabar menunggu Tuhan bertindak. Saudara, sabar ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Karena kita tidak sabar, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang salah. Karena pada umumnya manusia memiliki sifat yang maunya instan. Maunya cepat saja. Apa yang diminta hari ini harus dikabulkan. Kalau perlu setelah saya meminta langsung ada. Kalau perlu ketika saya sudah berdoa kepada Tuhan, hari ini juga Tuhan jawab. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Dan waktu kita harus tunduk pada waktunya Tuhan. Artinya kita harus sabar supaya kita menerima waktu yang terbaik daripada Tuhan. Kita harus sabar menunggu Tuhan untuk bekerja. Saudara, ada satu peristiwa yang akan membantu kita dalam memahami waktu Tuhan ini. Di dalam peristiwa ini mengingatkan kita supaya kita tetap sabar dalam menanti akan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak ada yang terlambat. Waktu Tuhan tidak terlambat, saudara. Masih ingat peristiwa Lazarus, saudara? Pada saat Lazarus belum mati, dia dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit itu, saudari daripada Lazarus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, orang yang engkau kasihi sedang sakit. Tujuannya supaya Yesus datang kepada Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Dan harapannya supaya Lazarus tidak mati, saudara. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus? Apakah Yesus langsung datang kepada Lazarus? Tetapi Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada pada saat dipanggil oleh saudari daripada Lazarus. Dia tidak langsung datang ke tempatnya Lazarus. Setelah 2 hari baru dia berangkat. Dalam perjalanan mungkin dia membutuhkan waktu 2 hari. Sehingga dia sampai di tempatnya Lazarus dan Lazarus sudah mati, 4 hari sudah dikuburkan. Saudaraku yang terkasih, setelah Yesus sampai di tempatnya Lazarus, ada satu peristiwa yang menarik di sini. Ketika Yesus sampai di sana, saudari daripada Lazarus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, jikalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, ini pernyataan yang menunjukkan bahwa pertolongan bagi Lazarus sudah terlambat. Begitu juga dengan saudari Lazarus yang bernama Maria. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah sampai di tempat mereka, ia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, jikalau engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Saudaraku yang terkasih, dalam waktu Maria sebagai manusia, pertolongan bagi Lazarus sudah terlambat. Tetapi apakah demikian dalam waktunya Tuhan? Di akhir peristiwa ini, dalam konteks Lazarus ini, saudara, kita melihat dan Alkitab mencatat kepada kita bahwa Lazarus yang telah mati itu sudah dibangkitkan oleh Yesus. Dari sini kita belajar bahwa apa yang mustahil bagi manusia,
Apa yang terbatas bagi manusia, apa yang terlambat bagi manusia, tidak terlambat bagi Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dari peristiwa ini mari kita belajar untuk tetap sabar menantikan waktunya Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang instan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, bagaimana supaya waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama, kita harus melakukan instruksi Tuhan atau caranya Tuhan. Dan yang kedua, percaya akan kuasanya Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, sabar menantikan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.